Fatimah sama Sofia, iblisnya Nabi, itu diingatkan sama Nabi, ikmalah li anfusikuma, kalian berdua tetaplah beramal untuk diri kalian sendiri, karena aku Muhammad itu tidak bisa membela kalian di hadapanku. Ada yang mendebat begini, nanti dulu Mbak Ghazali, itu kan ada terusnya itu hadis itu. Jadi kan kalau nonton hadis ada, kalau caranya ngeri cara lebih gitu tadi. Itu kan terusnya inilah uni aku maminal syai'an, kan terusnya illa anna lahum rahimah sa'abulluha bibadalika. Hanya saja kalau itu terusnya kan Nabi bilang kepada Fatimah sama Sofia, neng karena kalian itu ada hubungan kerabat dengan aku, maka aku akan membasahi kalian. Engkau tak tempelai sidik-sidik, tak tulung sidik-sidik. Satu. Yang kedua, ini maksudnya mendalili, membantah Imam Ghazali bahwa nasab itu bisa membantu. Gitu. Dari yang kedua, Nabi pernah bilang, mosok Bani Sulaim jaluk syafaatku. Padahal Bani Sulaim itu ya ada karo aku, gak hubungan kerabat. Malah sing Bani Abdul Muthalib sing kerabatku malah ora jaluk syafaat aku, gak keliru. Wong sing wong adoh jaluk tulung aku malah sing sedak kok gak tulung aku. Ya kudune jaluk tulung aku gitu. Ini menandakan bahwa apa? Nasab itu membantu. Ya, kerabatnya Nabi itu punya hak khusus mendapat syafaat. Dijawab oleh Imam Ghazali, ya orang kerabatnya Nabi toh, bukan hanya kerabat Nabi saja yang menanti-nanti syafaatnya Nabi. Itu semua umat Islam mengharap syafaat Nabi. Orang yang punya nasab dekat dengan Nabi layak berharap syafaat sebagaimana yang lain. Dia juga berhak mendapat syafaat. Tapi ono syaratnya apa? Tidak dimurkai Allah. Tapi maksudnya penjelasannya begini. Dosa itu dibagi dua. Pertama, dosa yang membuat Allah murka dan tidak mau mengaku, tidak apa maksudnya, tidak disyafaati. Dan ada dosa yang diampuni, disyafaati. Sebagaimana hubungan kita dengan raja-raja di dunia. Kalau ada warga rakyat bersalah kepada raja, itu nanti ada yang memintakan kalau pejabat istana atau penggawa kerajaan itu ada yang bisa memintakan dispensasi, tapi juga ada yang tidak. Kenapa tidak? Meskipun ini dekengan pusat, meskipun dekengan pusat tetap gak bisa diampuni. Kenapa? Ini terlalu serius kesalahannya, sehingga tidak bisa dekengan pusat tidak berarti. Orang raja maksudnya. Nah, oleh karena dosa itu jenisnya ada dua, ada yang bisa disyafaati dan ada yang tidak. Siapapun termasuk orang punya nasab hebat itu harusnya khawatir. Satu, itu siapapun harus khawatir, termasuk yang punya nasab itu. Sama kan begitu. Nomor dua, kalau memang, ini logikanya radikal ini, fundamental ini. Kalau memang kerabat, hubungan atau bahkan nasab dengan Nabi itu bisa menyelamatkan, tentu Nabi akan membuktikan syafaatnya menyelamatkan dengan cara apa? Sudah Fatimah, kamu gak perlu menghindari maksiat, teruskan saja maksiatnya.
biar kamu hidup di dunia ini bisa suka-suka gitu ya, remaja suka-suka, tua kaya raya, hidup bahagia, di akhirat masuk surga. Kan kalau memang syafaat ini bisa diadakan, Nabi akan bilang ke Fatimah dan keluarga besar, kalian silahkan di dunia ini suka-suka, gak perlu menghindari maksiat gitu. Karena saya akan membukti supaya di dunia kalian hidup senang-senang, dan di akhirat kalian akan aku syafaat. Ini membukti saya juga. Kan Nabi juga, kalau memang logika ini benar, Nabi juga harus membuktikan bahwa syafaatnya itu berarti dengan cara apa? Ya yang radikal. Fatimah maksiat kok gak apa-apa baru-baru. Yang dunia gue benenak, itu akhirnya kan tak syafaati. Apakah Nabi memerintahkan begitu? Tidak. Bahwa Nabi tidak, Nabi tetap ikmalah li anfusikum. Kalian beramallah, tetaplah taat beribadah. Paham apa tidak? Kalau memang syafaat itu bisa diandalkan dan Nabi ingin membuktikannya, ya, Nabi menegaskan bahwa syafaat beliau itu berarti Nabi tidak akan mau cegah Fatimah berbuat dosa, karena di dunia biarkan Fatimah suka-suka, di akhirat akan aku syafaati. Nabi perlu menegaskan, tapi ternyata tidak. Nah, kalau ada orang yang inhimaku fidunuk itikalan ala roda syafaat, kalau di dunia ini ada orang berdosa terus mengandalkan syafaat, di akhirat itu sama dengan pasien orang sakit mengandalkan dokter yang pintar, yang cerdas, dulur sisa, keluarga sisa. Dia lupa pasien ini bahwa dokter itu bisa efektif mengobati penyakitnya jika memang kan gitu ya penyakitnya ringan. Kalau penyakitnya berat, ya dokter angkat tangan di luar kemampuan dokter. Dan yang penting lagi, tubuhnya pasien ini normal. Kalau tubuhnya tidak normal, arti yang Allah tindakan ini sedang ada keluarga saya ini sedang sakit, dokternya tahu cara mengatasinya, mengoperasinya tahu, tapi kondisi pasien tidak stabil, belum boleh ada tindakan. Jadi orang yang mengandalkan syafaat di akhirat, kemudian dia tetap berbuat dosa karena adalah itu, seperti pasien yang mengandalkan dokter sementara penyakitnya itu dia berat, kondisi tubuhnya tidak stabil, atau dia tidak menghindari cara apa saja dikonsumsi, dokternya malah geleng-geleng. Kulon itu bukan pangeran deh, wah itu. Jenengan namun dulu, Pak jenengan kayak dokter gitu. Nampak pulau sih jadi dokter, jenengan sing loro, malah balik malah. Jadi kalau tadi bahwa kerabat itu bisa mendapat syafaat, jaminan syafaat, tidak semua orang berharap syafaat. Tidak hanya orang yang punya nasab mulia. Dan syaratnya berharap syafaat itu dosanya dosa yang masih bisa disyafaati. Dua, syafaat itu ada, ya, tidak untuk diandalkan kemudian kita tetap dosa, karena Nabi tetap memerintahkan Fatimah untuk taat bertakwa, ya, tidak dibiarkan hidup suka-suka di neraka syafaat disyafaati. Nabi menunjukkan syafaatnya itu dengan dosa.
Wadhalika qala